Halo rekan-rekan, jadi perkenalkan, saya Igede Dio Prabowo dengan NIM 2413011040 dari kelas 3I. Jadi pada video ini saya akan membuat identifikasi kasus dan pemberian solusi untuk memenuhi tugas kuliah telaah kurikulum. Jadi belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan siswa sekolah menengah di Bali yang mengalami kesulitan dalam soal matematika dasar. Fenomena ini memunculkan beragam reaksi di masyarakat, mulai dari keprihatinan hingga kritik terhadap dunia pendidikan. Namun, alih-alih melihat kasus tersebut sebagai kelemahan individu siswa, fenomena ini perlu dikaji secara lebih mendalam sebagai cerminan dari proses pembelajaran dan implementasi kurikulum yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Nah, kasus ini menjadi penting untuk dibahas karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidik matematika dan penguasaan numerisasi sebagai kompetensi esensial peserta didik. Nah, adapun video sebagai berikut. Selamat menyimak dan mohon diperhatikan. Beralih ke informasi lainnya, Good People. Viral di media sosial, sejumlah siswa SMA gagal menjawab soal pembagian sederhana. Hal ini pun seperti pertanda dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. 12 dibagi 3. Kalau udah jawab boleh minggir aja langsung ya, kayak hari tadi. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. 28 dibagi 4. Seorang guru menggugah video anak didik yang tidak bisa menjawab pertanyaan soal pembagian viral. Anak didiknya yang merupakan siswa SMA berbaris dan harus menjawab pertanyaan pembagian, tapi sebagian besar justru tidak berhasil menjawabnya. Video unggahan akun @julai haju telah dilihat 6,6 juta kali. Baik, kembali lagi dengan saya. Nah, apabila kasus ini dikaitkan dengan telaah kurikulum, maka kasus ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran matematika. Nah, kita mulai dari tujuan kurikulum. Nah, kurikulum menekankan pentingnya kemampuan bernalar dan literasi numerisasi. Nah, sebagaimana tercermin pada AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, namun kita ketahui bahwa praktiknya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Nah, selanjutnya dari sisi isi kurikulum. Nah, materi numerisasi dasar sebenarnya telah diajarkan sejak jenjang awal. Nah, namun materi tersebut tidak diperkuat secara berkelanjutan, sehingga konsep atau penguasaan konsep siswa tersebut menjadi rapuh. Nah, selanjutnya kita lihat dari sisi proses, pembelajaran belum sepenuhnya mencerminkan tahapan model ICARE. Nah, pada model ICARE ini ada 5 tahapan. Yang pertama, tahap pengenalan konsep. Yang kedua, pengaitan dengan konteks. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, refleksi. Dan yang kelima, pengembangan masih belum dilaksanakan secara utuh. Nah, sehingga pembelajaran kehilangan maknanya. Nah, sementara itu, kita lihat dari sisi evaluasi, asesmen di kelas masih menekankan hasil akhir, bukan proses berpikir, sehingga tidak sejalan dengan karakter AKM yang menuntut penalaran dan pemahaman konteks. Baik, sebagai upaya perbaikan, terdapat beberapa solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu penguatan numerisasi dasar perlu menjadi prioritas di setiap jenjang pendidikan. Nah, sekolah perlu memastikan bahwa siswa benar-benar menguasai konsep sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Yang kedua, yaitu pembelajaran matematika perlu diarahkan agar dapat menerapkan model ICARE secara konsisten. Nah, guru didorong untuk membangun pemahaman awal siswa, mengaitkan konsep dengan konteks yang relevan, memberikan kesempatan penerapan yang beragam, serta melibatkan siswa dalam refleksi dan pengembangan pemahaman. Yang ketiga, sistem evaluasi. Nah, sistem evaluasi di kelas perlu diselaraskan dengan karakter AKM. Asesmen formatif perlu dimanfaatkan sebagai alat diagnosis untuk mengidentifikasi kelemahan siswa dan memperbaiki pembelajaran yang bukan sekedar menentukan nilai. Yang keempat yaitu peningkatan kompetensi guru yang perlu difokuskan pada penguatan praktik pedagogis. Nah, pelatihan guru sebaiknya menekankan strategi pembelajaran yang mendorong penalaran dan pemahaman konsep. Nah, jadi bukan hanya pemenuhan administrasi kurikulum saja. Nah, sekian identifikasi kasus yang saya dapatkan dan solusi yang bisa saya berikan untuk dipertimbangkan oleh rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton dan salam harmoni.